informasi dari sekretariat bahwa kita melakukan absensi secara online ya. Saya sebenarnya udah dikasih kemarin sudah coba juga untuk masuk di apa istilahnya learning, apa ini istilahnya, sudah teman-teman sudah dapat linknya belum yang untuk absensi? Sudah Bapak. Udah ya? Bisa. Oke, bisa ya. Ini nanti dia masuk dipakai kemarin sudah dicoba ternyata belum berhasil juga. Ya, baik untuk nanti kita sambil proses saja ya. Jadi silakan yang mau absensi secara online absen. Ini kebetulan nanti kalau saya bisa dibantu juga untuk absensinya, saya kasih nomor ininya, password untuk masuk. Bentar ya. Untuk LMS-nya ya, user dan password. Nanti Mbak Bella ya bisa dibantu untuk absensi. Nanti untuk materi juga akan kami share. Baik. Jadi untuk sesi kali ini adalah kita pertama untuk mata kuliah introduksi dan pengantar terkait dengan manajemen kebisingan dan ventilasi industri. Jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa materi ini merupakan salah satu dari bidang K3 ya, ataupun program dan kegiatan yang nanti tentu akan bisa diaplikasikan di tempat kerja yang kita ditugaskan ya. Ini barangkali lewat aja ya, kali ini kita sudah pernah mengikuti perkuliahan sebelumnya. Jadi untuk tujuan pembelajaran ini tentu bagaimana kita bisa memahami dan menerapkan dasar-dasar manajemen kebisingan dan ventilasi, dan tentu kaitannya dengan manajemen risiko di K3 itu bagaimana agar potensi bahaya atau hazard itu bisa dikendalikan di tempat kerja. Dan harapannya dengan upaya ini kita akan bisa mewujudkan untuk mendukung terwujudnya tempat kerja yang sehat dan nyaman ya. Jadi seperti kita ketahui bahwa bising adalah salah satu potensi bahaya atau hazard fisik ya yang ada di tempat kerja yang bisa muncul atau tidak terhindarkan karena memang di dalam tempat kerja untuk menjalankan proses bisnis atau operasional itu menggunakan mesin-mesin ataupun peralatan ya yang terkadang memiliki atau ada efek samping terkait dengan suara yang tidak dikehendaki. Kemudian juga hal lain di dalam tempat kerja yang cukup penting adalah bagaimana kita seorang K3 memperhatikan kaitannya dengan kualitas udara ataupun kualitas ruangan ya. Jadi menyangkut ventilasi, menyangkut kualitas udara dan juga tentu bagaimana kemudian ruangan yang ada di tempat kerja itu dilihat terkait dengan standar ventilasi. Karena bagaimanapun juga di dalam aktivitas di tempat kerja termasuk aktivitas sehari-hari kita membutuhkan katakanlah oksigen ya untuk kita bernapas dan juga untuk keperluan di dalam tubuh kita, sehingga ini harus
menjadi perhatian karena memang ini berkaitan dengan standar kualitas dari lingkungan kerja dan juga terkait dengan bagaimana bisa mencegah dan mengendalikan potensi bahaya yang bisa memunculkan terkait dengan keselamatan ataupun kesehatan ya. Kemudian diharapkan dengan materi ini rekan-rekan bisa memahami prinsip, tujuan dan ruang lingkup terkait manajemen kebisingan dan ventilasi. Kemudian di dalam kebisingan dan ventilasi ini yang tadi saya katakan menjadi bagian untuk program ataupun kegiatan ya yang ada di tempat kerja. Itu ada bagaimana kita melihat dari sisi dampak ketika kebisingannya itu tidak dikendalikan, kemudian ketika ventilasinya tidak disiapkan dengan baik. Ada juga kaitannya dengan nilai ambang batas dari kedua hal ini ya, berkaitan dengan bising dan juga kualitas udara. Kemudian pengukuran dan pengendalian, karena secara manajemen risiko seperti yang kita ketahui bahwa suatu potensi bahaya atau hazard tidak harus diidentifikasi, kemudian diidentifikasi dengan berbagai metode tentunya. Kemudian dilakukan analisis risiko yang bisa dilihat dari sisi likelihood ya, atau probabilitas untuk suatu resiko itu terjadi atau potensi bahaya itu muncul, dan juga severity atau dampak ketika potensi bahaya itu memapari terhadap pekerja khususnya ya. Dan juga bagaimana tentu dilakukan pengendalian ketika aset atau potensi bahaya itu ada di tempat kerja. Kemudian di hal lain adalah kaitannya dengan ventilasi di tempat kerja ya, yang nanti dilihat secara konseptual, ada pengertian dan juga bagaimana penerapannya. Kemudian memahami terkait jenis dan pengukuran ventilasi dan bagaimana kita melakukan evaluasi, pelaporan dan pengendalian ya, karena terkait dengan program atau kegiatan K3 tentu nanti ada kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan evaluasi, termasuk pelaporan ya. Nah, ini bagian dari manajemen K3 secara menyeluruh. Udah ketemu itu Pak Gadi. Pak Gadi ada ini. Berarti untuk mastiin itu. Biar ini bisa jalan. Baik, untuk sebagaimana pada perkuliahan sebelumnya, jadi memang untuk penilaian kita sesuaikan dengan standar ya. Nanti harapannya ada kuis, kemudian ada kehadiran dan keaktifan, kemudian tugas kelompok, ada tugas individu, ada ujian tengah semester dan ujian akhir ya. Mudah-mudahan rekan-rekan bisa mengikuti semuanya dengan baik. Kemudian untuk silabus pada perkuliahan ini, jadi nanti seperti tadi saya sampaikan, saya bersama dengan Bu Mirta Dwi Rahma Rusdi ya, yang beliau kebetulan juga mengajar di SA Unggul. Nanti kita akan berbagi terkait dengan materi-materi yang akan didiskusikan atau disampaikan. Kemudian mohon izin juga bahwa untuk perkuliahan ini masih dengan metode online ya, karena memang ya sebenarnya dari sisi COVID-19 sudah mereda ya katakanlah ya, dan untuk ke arah untuk endemi COVID-19. Jadi tentu untuk metode PJJ ataupun online masih cukup relevan ya. Dan terlepas dari memang banyak kekurangan, tapi tentu ada hal positif ya yang bisa kita dapatkan, termasuk dari sisi waktu ya barangkali. Tapi kalau misalnya memang nanti arahnya sudah semua
luring atau tatap muka di kelas ya kita upayakan ke arah situ. Tapi untuk semester ini masih dengan online atau daring ya. Jadi mudah-mudahan meskipun tadi ada tentu banyak keterbatasan dan harapannya yang terpenting adalah bagaimana rekan-rekan bisa memahami dengan baik terkait dengan topik-topik yang akan dibahas atau didiskusikan, kemudian bagaimana nanti bisa menerapkan terkait dengan keilmuan ya untuk diterapkan sebagai program atau kegiatan di tempat kerja ya, yang tentu harus melihat terkait dengan potensi bahaya atau risiko berkaitan dengan kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang kemungkinan terjadi di tempat kerja yang akan kita ditugaskan. Ini ada beberapa hal yang memang perlu kita siapkan untuk kita diskusikan. Harapannya seperti tadi di awal di tujuan khusus, rekan-rekan bisa memahami terkait dengan dasar hukum untuk kebisingan dan ventilasi, kemudian secara konsep mengenai definisi personal atau pengertian, kemudian terkait dengan dampak kebisingan, nilai ambang batas, kemudian bagaimana metode pengukuran kebisingan, baik secara teknis khususnya ya, bagaimana ini bisa dilakukan, kemudian nanti ada penugasan tentu, dan juga bagaimana kebisingan itu bisa dikendalikan dengan beberapa metode tentu ya, dan juga mengikuti hierarki terkait dengan pengendalian ya, mulai dari eliminasi, kemudian ada substitusi, ada rekayasa teknik atau engineering, kemudian ada administratif, dan juga bisa dilakukan yang terakhir adalah kita menggunakan APD ya. Jadi sama seperti potensi bahaya yang lain, bahwa kebisingan juga pendekatan untuk pengendaliannya dengan hierarki pengendalian tadi ya. Kemudian terkait dengan kebisingan nanti akan ada ujian tengah semester, dan pada setelah semester kemudian akan kita diskusikan terkait dengan ventilasi industri. Seperti tadi yang akan disampaikan bahwa untuk ventilasi tentu kita perlu memahami dari sisi konsep, pengertian, tujuan, dan bagaimana penerapannya, kemudian jenis-jenis ventilasi yang ada atau bisa disiapkan di tempat kerja ataupun industri, kemudian bagaimana pengukuran ventilasi dan penghitungan dan evaluasi terkait dengan pengukuran. Kemudian pada sesi menjelang akhir akan kita lakukan semacam bunga rantai ya, atau pembahasan secara menyeluruh berkaitan dengan kebisingan dan ventilasi. Ini ada berbagai referensi yang bisa digunakan untuk mendukung terkait dengan perkuliahan matematika ini. Harapannya dengan referensi ini akan bisa didapatkan banyak hal dari sisi konsep keilmuan dan juga bagaimana penerapan di tempat kerja ya, sehingga rekan-rekan bisa memahami dan juga bisa melakukan intervensi atau mengaplikasikan terkait dengan program pengendalian kebisingan dan juga bagaimana manajemen ventilasi industri dilakukan. Ini jadi memang cukup banyak buku-buku literatur yang bisa digunakan ya terkait dengan bising dan ventilasi ini, termasuk di buku Industrial Hygiene Engineering. Juga ada topik-topik berkaitan dengan kebisingan dan juga ventilasi, bagaimana melakukan pengenalan ataupun identifikasi bahaya tersebut, kemudian juga pengukuran dan evaluasi dan pengendalian. Jadi prinsip-prinsip ini adalah prinsip manajemen risiko. Kita melakukan recognize atau identifikasi
Kemudian artinya bahwa untuk kita bisa mengendalikan suatu bahaya kan kita harus mengenal dulu bahayanya apa ya. Jadi sehingga kemudian nanti akan bisa dilakukan intervensi. Kemudian setelah di dalam konsep yang sederhana misalnya ya kita belum bisa melakukan untuk survei, jadi kita bisa dengan panca indera kita, dengan pendengaran kita tahu bahwa oh ada suara yang katakanlah bising ya, atau mengganggu pendengaran karena terlalu keras gitu. Nah, kemudian di tahap selanjutnya adalah dengan memastikan untuk berapa sih angka dari kebisingan itu tingginya ya. Apakah kemudian nanti dibandingkan dengan nilai ambang batas itu, apakah masih di bawah ambang batas atau di atas. Kemudian juga nanti akan ada pengendalian dengan berbagai cara tadi ya disampaikan. Jadi prinsip dari manajemen untuk kebisingan dan ventilasi industri juga sama ya secara umum terkait dengan hygiene industri ya. Bagaimana teknik itu bisa diterapkan dengan konsep-konsep manajemen risiko. Kemudian juga ada buku mengenai manajemen terkait dengan kebisingan dan getaran ya di tempat kerja ya. Karena seperti tadi saya sampaikan bahwa ternyata penggunaan peralatan untuk satu aktivitas atau kegiatan usaha itu bisa terdapat dampak berkaitan dengan kebisingan dan getaran ini ya, sehingga perlu ada satu intervensi. Ini sebagai gambaran saja terkait dengan pendekatan program. Jadi memang di tempat kerja ada program yang disebut sebagai program pencegahan pengurangan kemampuan mendengar ya, atau Hear Loss Prevention Program ya. Jadi ini juga ada terkait program lain, ada CCP ya, untuk bagaimana kita bisa melakukan upaya-upaya ya untuk menjalankan program ini yang tentunya didasarkan pada satu program yang sudah diakui ya. Ini beberapa contoh saja terkait dengan bahwa untuk suatu aspek K3 ini cukup banyak program-program yang bisa dikembangkan. Ini secara umum terkait dengan program Hearing Loss Prevention Program atau CP ya, Hearing Prevention Program. Jadi bagaimana program itu untuk mencegah terjadinya penurunan nilai pendengaran karena terpapar suara yang keras. Hal ini tentu menjadi bagian dari tugas dan tanggung jawab pengelola K3 untuk bisa mengendalikan ini. Udah ini ya, ketemu ya. Lanjut aja ini soalnya untuk kali ini tapi udah ini kamarnya ini udah ada kan ya? Aku udah pernah saya kirim. Oh, sudah saya cari dulu ya. Iya. Saya kirim deh. Ini nomornya kan juga ada saya. Saya di ini nomornya. Bapak sebentar ya. Plus 813 806. Ini. Tadi saya cari lagi. Jadi ini program terkait dengan HCP atau Hearing Monitoring Program untuk bagaimana melakukan pengendalian untuk tadi ya resiko karena paparan suara yang keras. Ini tujuannya adalah untuk bagaimana secara umum bisa meningkatkan produktivitas melalui pencegahan ketulian. Jadi tentu dampak dari adanya gangguan pendengaran ini bisa
tingkatannya ya mulai dari ke penurunan fungsi pendengaran ya, artinya dalam konteks ini adalah komunikasi tidak efektif ya kalau kemudian kita ada gangguan pendengaran. Kemudian kalau apakah sampai dengan timbul kematian ya, ini memang kalau dilihat secara umum lebih ke berpengaruh terhadap kualitas hidup ya, dalam pengertian akan menurun dari sisi produktivitas. Walaupun kalau secara tingkat severity atau keparahannya ya mungkin untuk sampai ke fatal dalam tanda kutip meninggal dunia memang belum istilahnya tidak sampai ke sana ya. Namun demikian sangat berpengaruh terhadap tadi ya, aspek produktivitas dan kualitas dalam aktivitas tentunya. Jadi ketika nanti rekan-rekan akan mengembangkan program ini, untuk yang perlu kemudian bisa menjadi sasaran adalah tentunya para manajer, kemudian ada khususnya di bagian divisi safety health enforcement, kemudian paramedik dan pekerja. Jadi memang karena kalau K3 kan secara umum tentu bagaimana kemudian program K3 itu diterapkan oleh semua pekerja ya, sehingga mereka harus tersosialisasikan programnya. Dan juga petugas atau pegawai lain yang memang sangat terkait ya. Di sini ada manajer, tentu kita perlu dukungan atau support manajer untuk keberhasilan ataupun efektivitas penerapan dari program kita. Kemudian ada divisi safety health enforcement adalah bagian yang memang menangani atau bertanggung jawab terkait dengan program K3. Kemudian ada pekerja lain terkait. Jadi ketika misalnya sampai terjadi gangguan pendengaran, tentu peran dari paramedik atau petugas kesehatan juga cukup penting. Kemudian pekerja ya untuk bisa menerapkan diri, misalnya terkait dengan penggunaan APD, termasuk misalnya terkait dengan bagaimana kesadaran pekerja untuk melakukan laporan ya ketika terjadi gangguan kesehatan, sehingga menjadi data untuk perbaikan program. Kemudian memang untuk program ini sebagai gambaran, jadi tentu adalah tempat kerja yang dengan aktivitas kerjanya menggunakan peralatan dengan intensitas kebisikan yang tinggi ya, dan kecepatan yang tinggi seperti bagian grinding, soling, drilling, dan seterusnya ya. Nah, mungkin kalau misalnya yang sering kita lihat sehari-hari ya, misalnya bagian pemotong rumput, kemudian dan lain-lain ya. Kalau dari sektor transportasi tentu di situ ada juga kebisingan, cuman kan harus dilihat dari seberapa tinggi atau kebisingan ini. Dan ini memang sangat berkaitan dengan lingkungan di mana kita berada ya. Jadi misalnya kalau di sektor transportasi misalnya ada terkait dengan kereta api ya misalnya, itu juga ada memunculkan kebisingan juga. Cuma memang berkaitan dengan dampak terhadap psikologis memang sangat berkaitan dengan aspek adaptasi ya. Jadi misalnya ketika seorang yang rumahnya tinggal di rel kereta api, jadi ketika rel kereta api dengan bunyi bising, mereka bisa tidur terlelap tapi nggak terbangun ya. Ini karena aspek adaptasi manusia ya, karena sudah terbiasa. Namun secara umum bahwa bagaimana kemudian secara kesehatan itu bisa dilihat bagaimana dampaknya terhadap organ tubuh kita yang terkait ya. Kalau kebisingan tentunya adalah dengan indera pendengaran ya, atau telinga. Ini yang perlu istilahnya dilakukan satu
pemeriksaan kesehatan sehingga akan bisa ketahuan ya dampak yang ditimbulkan. Kemudian juga sebagai gambaran bahwa program ini tentu tadi ya yang berkaitan dengan jenis atau kategori sektor usaha berkaitan dengan misalnya industri metal, kemudian olahan kayu, konstruksi dan seterusnya ya. Yang tentu kalau kita tadi merecognize atau mengidentifikasi secara tahap awalnya misalnya dengan workshop survei, bisa dengan pendengaran indera kita ya. Kemudian nanti dilakukan pengukuran dengan peralatan yang sudah terstandar tentunya. Ini ada beberapa elemen lain di dalam program ini. Ada monitoring earning hazard, jadi bagaimana kemudian memantau bahaya kebisingan dan untuk menentukan tingkat bahaya ini dengan mengidentifikasi area tempat kerja yang dan sumber kebisingan ya. Dan identifikasi dan analisis bisa dilakukan dengan peralatan seperti sound level meter, kemudian ada octave gain analyzer, kemudian ada noise decimeter. Jadi mungkin dari rekan-rekan sudah pernah mempraktekkan hal ini, alat ini di mata kuliah laboratorium K3 ya? Sudah pernah belum ya? Belum, jadi, Pak, hari ini Pak. Belum ya? Oh, baru ada semester ini ya? Jadi ini tentu harapannya dengan terkait dengan potensi bahaya ini atau kebisingan, harapannya rekan-rekan bisa mempraktekkan di lab K3 ya, bagaimana mengukur menggunakan sound level meter, kemudian ada yang lainnya ya. Mungkin kalau untuk memperkenalkan terlebih dahulu, ya rekan-rekan bisa kalau saat ini sih cukup sangat mudah ya. Ketika kita ingin mengetahui sesuatu, tinggal dicari di YouTube tutorial ya, tutorial penggunaan sound level meter itu akan banyak muncul di situ. Misalnya tutorial octave gain analyzer, di situ pasti banyak muncul. Dan tinggal bagaimana kemudian secara praktikal di lapangan nanti dilakukan. Tapi secara teori ya itu sudah saya sampaikan, banyak tutorial yang ada di YouTube yang bisa istilahnya untuk membantu rekan-rekan untuk mempelajari terkait dengan penggunaan peralatan yang ada ini ya, yang saya yakin cukup banyak yang bisa diakses ya untuk hal ini. Jadi ini memang salah satu tadi yang secara prinsip dilakukan untuk program ini adalah bagaimana memantau bahaya kebisingan, dan kan tadi saya sampaikan ya secara awal untuk tahap awal dengan workshop survei dengan indera ketahuan, kemudian nanti menetapkan seberapa tinggi dari tingkat kebisingan itu ditetapkan ya. Kemudian dari setelah diketahui terkait dengan tadi ya seberapa tinggi kebisingan yang ada, kita bisa melakukan pengendalian dengan berbagai teknik. Tentunya adalah prinsipnya bagaimana melakukan mengurangi ya tingkat kebisingan pada sumber atau membatasi. Jadi ini ada prinsip-prinsip untuk pengendalian secara administrasi maupun teknis ya. Prinsipnya adalah mengurangi tingkat kebisingan pada sumber, kemudian membatasi jalur media pajanan bising, mengurangi gema atau gaung, mengurangi getaran yang menyebabkan kebisingan. Ini prinsip-prinsip ini bisa dilakukan misalnya untuk mengurangi tingkat kebisingan, itu bisa ditempatkan barrier. Kemudian tadi yang paling mudah ya tentunya dengan menggunakan alat pelindung diri ya. Tapi ini adalah prinsip-prinsip untuk bagaimana ketika ada sumber bising itu keluar, itu bisa dilakukan dengan berbagai cara.
bisa dengan membatasi jalur media pajanan ya. Artinya bahwa ketika ada sumber bahaya kemudian bising itu untuk sampai ke memajani telinga kita itu kan di situ pasti ada apa istilahnya, bagaimana ada jarak, ada mungkin kemungkinan media yang bisa dilakukan. Misalnya ya dengan menutup pintu ya, atau kalau misalnya itu di suatu ruangan itu juga akan mengurangi bising ya. Sama aja lah kalau kita misalnya di satu ruangan kemudian ada berdampingan ruangnya, kemudian ada banyak orang berisik, kemudian dengan menutup pintu ya juga akan mengurangi suara ini. Ini secara common sense atau secara universal lah katakanlah, secara logika sederhana juga seperti itu ya. Artinya bahwa pengendalian kebisikan dengan berbagai katakanlah tipe ya untuk pengendalian ini. Kemudian untuk administratif, kemudian membatasi waktu pajanan, artinya ketika misalnya sudah masuk ke area yang bising, kemudian ya artinya jangan terlalu lama di situ ya. Bisa juga dengan dalam jangka panjang misalnya untuk rotasi kerja, karena ya, keterpaparan yang terus menerus setiap hari misalnya itu juga akan berpengaruh terhadap organ pendengaran kita ya. Dan kemudian juga dengan misalnya mengganti mesin. Contohnya misalnya untuk mesin-mesin yang sudah aus, sudah lama, itu juga akan bisa berpengaruh terhadap suara mesin itu ya. Sehingga perlu bersihkan atau diservis ya. Sehingga getaran suara bisingnya akan berkurang. Kemudian menghindari bising yang konstan. Jadi tentu kebisingan yang memang secara terus-menerus ada itu bisa dihindari ya. Karena tadi yang saya sampaikan di awal bahwa seringkali tempat kerja mengharuskan untuk menggunakan peralatan tertentu yang menyebabkan bising jika harus dikendalikan. Kemudian melaksanakan pelatihan dan sosialisasi. Jadi memang pelatihan ini tentu khususnya dilakukan oleh pengelola program K3, kemudian oleh pihak terkait ya. Kalau di Brussels misalnya ada panitia pembina K3 atau P2 K3, mereka tentu perlu dilakukan pelatihan ya. Kemudian ada sosialisasi sehingga semua pekerja memahami dan mendukung program kita. Termasuk bagaimana program terkait peralatan alat yang secara teratur ya. Ini bagian dari bagaimana pengendalian secara teknik dan administratif dilakukan. Ini ada beberapa hal juga terkait dengan program ini. Kita melakukan evaluasi audiometri, jadi bagaimana kita melakukan pemeriksaan terkait dengan audiometri atau organ pendengaran ya, terhadap tenaga kerja secara rutin, berkala, dan secara khusus tentu yang memiliki risiko tinggi yang memang muncul sumber bising yang tinggi. Kemudian untuk terkait dengan pemeriksaan audiometri adalah bagaimana alat audiometri yang baik, melalui pemeriksaan yang tenang dan keterampilan bisa yang mendang. Jadi kalau di kita itu ada program medical check up, biasanya salah satu yang menjadi jenis pemeriksaan adalah pemeriksaan audiometri ya, untuk memastikan apakah di dalam pendengaran kita ada gangguan atau tidak ya. Jadi di program MCO yang memang diharapkan dilakukan di semua perusahaan, itu salah satu pelayanan atau hal yang diperiksa adalah terkait dengan audiometri. Jadi kita nanti di situ ada peralatan yang memang untuk mendeteksi terkait dengan suara yang ada ya, baik untuk telinga kiri maupun telinga kanan. Nanti ada suara yang sangat kecil ya, jadi kita nanti untuk mengetes apakah audiometri kita berjalan baik. Tentu untuk alat-alat biasanya lab ataupun kalau di fasilitas pelayanan kesehatan biasanya di rumah sakit punya yang memiliki fasilitas medical check up ya.
Biasanya dia ada peralatan audiometri yang standar ya, yang bisa digunakan untuk medical check up. Jadi tentu kalau misalnya kita sebagai orang ketiga terkait dengan pemeriksaan ini tentu bisa bekerja sama dengan pihak ketiga ya, termasuk fasilitas kesehatan atau balai-balai yang memang memiliki pelayanan ini. Atau kalau misalnya memang ada dukungan pembiayaan dari manajemen atau perusahaan dengan membeli peralatan ya bisa saja ya. Tapi tentu ya harus mempertimbangkan dari sisi bisnis ya dalam tanda kutip, bagaimana efektivitas dari penyediaan alat ini ya. Jadi kalau misalnya memang dipergunakannya hanya jarang atau setahun sekali, ya bisa masuk di dalam paket pemeriksaan ya. Dan ini juga harus disesuaikan dengan kebutuhan dari jenis pekerjaannya ya. Kalau misalnya apakah memang bekerja di tempat kerja yang memiliki risiko tinggi untuk adanya kebisingan ini. Nah, ini ada beberapa peralatan tadi yang kalau dilihat dari manajemen risiko, salah satunya adalah dengan APD. Jadi bagaimana misalnya kita menggunakan earmuff yang bisa menurunkan sampai 25-40 desibel ya. Artinya misalnya suara bisingnya itu di perusahaan atau di industri 90 desibel. Nah, kemudian untuk menurunkan sampai di bawah 85 itu tentu bisa menggunakan earmuff ya, sehingga akan tidak melebihi nilai ambang batas yang ditetapkan. Kemudian bisa juga dengan air canal caps atau helmet ya, yang bisa menurunkan bisingan 40-50 desibel, kemudian air plug 8-30. Kemudian juga tentu perlu ada satu pelatihan dan penggunaan dari APD yang digunakan atau diberikan ke pekerja ini. Kemudian ada program edukasi dan motivasi. Jadi tentu di dalam berbagai program aspek edukasi dan motivasi penting untuk bagaimana pekerja yang terlibat dan juga petugas bisa mendukung program ini dan menjadi satu kesadaran untuk melakukannya ya, karena ini bagian dari perlindungan terhadap pekerja dengan menerapkan berbagai prinsip-prinsip di dalam program ini ya. Jadi bagaimana dengan tentu harus memberikan satu pemahaman terkait dengan program yang dilakukan, terkait dengan standar penanganan dampak, kemudian ada dampak bisingan, kemudian ada kebijakan perusahaan, kemudian terkait dengan audiometri dan bagaimana tanggung jawab dari masing-masing petugas ya, dan juga tentu adalah kesadaran dari pekerja untuk melakukan. Jadi ini tentu dengan melakukan komunikasi atau edukasi yang baik, kita akan mendapatkan dukungan dari pekerja untuk mensukseskan program ya, sehingga dampak terhadap pekerja yang bisa terjadi itu bisa dikendalikan. Nah, ini aspek lain terkait dengan program ini. Jadi sebagaimana dengan kita menerapkan sistem manajemen K3, bagaimana kita melakukan terkait dengan pencatatan dan penyimpanan data ya, untuk bagaimana manajemen juga mengetahui hal ini, apa yang sudah kita lakukan, dan juga bagaimana memastikan terkait dengan program ini bisa dilakukan secara tepat dan akurat ya, untuk data-data yang berkaitan dengan kasus atau kejadian di pekerja ya, termasuk hasil dari tadi kalau kita melakukan MCU atau melakukan pemeriksaan berkaitan dengan audiometri terkait kebisingan ini ya. Ini beberapa yang perlu dicatat tentu, dan di data-data yang ada perlu didokumentasikan. Jadi terkait dengan audit pencegahan pengurangan pendengaran, kemudian ada monitoring terkait dengan
hasad pendengaran ya, khususnya kebisingan ya. Kemudian bagaimana pengendalian yang telah dilakukan, kemudian evaluasi terhadap pengukuran audiometri, kemudian tadi upaya-upaya motivasi dan edukasi, kemudian penggunaan APD, dan juga program evaluasi secara keseluruhan. Jadi ini sebenarnya konsepnya kembali pada konsep di dalam SMK 3 itu, bahwa bagaimana kemudian pencatatan pelaporan itu harus dikelola dengan baik ya, sehingga akan mendukung untuk perbaikan dari penerapan program secara keseluruhan terkait dengan K3 ini. Kemudian juga ada program evaluasi yang berkaitan dengan bagaimana efektivitas dari pelaksanaan program yang ada, dari beberapa pendekatan, dan kita bisa melihatnya dari sisi indikator dan parameter ya, bagaimana kepatuhan pelaksanaannya program ini, misalnya untuk pekerja yang memang bekerja di area bising, apakah mereka patuh atau tidak, kemudian bagaimana tingkat kebisingannya, apakah kemudian bisa dikendalikan, kemudian berkaitan dengan insiden dan peraturan untuk kasus-kasus kemungkinan penurunan pendengaran ya. Kemudian ada bagaimana terkait dengan keuntungan dari pelaksanaan program ini, misalnya apakah bisa mencegah terjadinya. Ini tentunya harus dilihat dari data-data yang ada. Kemudian juga untuk bagaimana bisa menjaga dan meningkatkan kualitas hidup pekerja ya, tadi yang saya sampaikan. Jadi berkaitan dengan risiko kebisingan, secara fatalitas ya tentu akan berdampak pada kualitas dari produktivitas ya, kualitas dan produktivitas dari pekerja. Kemudian bagian dari pelindungan terhadap kesehatan pekerja, kemudian bagaimana dampak secara psikologis ya, ini bisa dilakukan dengan survei ya. Kalau untuk kaitan psikologis misalnya ada survei namanya SRQ ya, jadi berkaitan dengan gangguan kesehatan psikososial ya, atau kesehatan jiwa. Ini ada juga bagian program ini, mungkin bisa dikaitkan dengan potensi bahaya kebisingan ini ya. Jadi misalnya mungkin nanti kalau untuk sebagai contoh program dari terkait dengan stres, kelelahan, itu kan terkait dengan kesehatan jiwa ya. Ini ada contoh juga program di kami di Kementerian Kesehatan yang ada istilahnya untuk mengisi kuesioner ya, namanya SRQ 20 ya. Jadi ada 20 pertanyaan yang kemudian bisa melihat apakah ada gangguan kesehatan terkait dengan mental atau tidak. Kemudian tentu dengan adanya program-program berkaitan dengan tiga akan bisa menjaga nama perusahaan dan juga relasi ya. Jadi demikian terkait dengan sesi untuk di awal ini ya, terkait dengan kebisingan dan ventilasi sebagai gambaran. Mungkin kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan silakan, atau saya share dulu ininya ya ke Mbak Bella ya. Iya Pak. Untuk bisa teman-teman nggak bisa absen semua ya dengan. Iya Pak. Sudah Pak. Saya bisa dibantu nggak? Soalnya kemarin saya nggak bisa login. Tadi lewat Kariska Pak. Soalnya kalau mahasiswa nggak boleh ngakses punya dosen Pak. Oh nggak boleh. Iya. Tapi udah dibantu ya? Tadi udah dibantu sama Kariska sih Pak. Oke. Bapak hubungin Kariska deh Pak. Iya. Untuk materi, nggak boleh ngakses ini ya? Nggak boleh Pak. Oke. Nanti saya coba. Tapi kalau ininya harus pada saat ini ya berlangsung ya, nggak bisa setelahnya ya? Kayaknya bisa ya Pak. Tergantung dari Bapak. Mau absen terakhir atau di pertengah-tengahan Pak?
Oke. Pak mau Iya, nanya, ya, silakan. sebelumnya kasih sebelumnya. Saya mau nanya, apa bedanya kebisingan sama bising, Pak? Soalnya kan ada Iya. mata kuliah yang manajemen bising dan getar, Pak. Iya. Iya, bedanya. Oh, ada kuliah tentang apa? Bising dan getar ya? Iya, manajemen bising dan getar. Nah, itu di mata kuliah ini atau emang maksudnya di peminatan K3 ini atau di tempat lain? Iya, peminatan K3 ini, Pak. Oh, apa judul mata kuliahnya, Pak? Bising dan getar. Manajemen bising dan getar. Iya, saya mau nanya, Pak, perbedaan kebisingan sama bising, Pak. Mata pelajaran Bapak kan manajemen kebisingan sama ventilasi industri. Iya. Kemudian mata kuliah yang lain ada judulnya bising dan getar. Iya. Oh, ya ini sebenarnya berarti agak overlap juga ya. Sama ini harusnya di apa istilahnya? Kalau kita tadi pertanyaannya apa beda bising dengan kebisingan kan sebenarnya itu lebih ke struktur bahasa ya, maksudnya kalau bahasa ininya itu di dalam bahasa bahasa Indonesia atau bahasa Inggris kan ada gramatikal ya, atau jadi kalau kebisingan itu sebenarnya kata ini ya, kata apa istilahnya kalau di dalam bahasa itu ya. Jadi kalau bising itu kebisingan itu kata apa sih kata jadi dari kategori kebisingan itu bisa bising dan tidak bising ya. Jadi apa istilahnya sama aja misalnya ya, contohnya ya. Ini sebenarnya permainan, bukan permainan apa ya, terkait dengan tata bahasa saja sih. Jadi kalau misalnya kita tanya apa beda bising dengan bisingan, apa beda sehat dengan kesehatan. Jadi kalau kebisingan itu kan kata apa sih namanya, yang kemudian dari kategori bisingan itu menjadi bising dan tidak bising ya. Kalau bising itu sebenarnya udah bising, udah dikatakan kategori bising gitu. Kalau kebisingan itu bisa bising dan tidak bising. Maksudnya ini dari si tata bahasa saja ya. Sama jadi kalau kesehatan kan sebenarnya pengertian kesehatan itu bisa kategorinya antara sehat dan tidak sehat ya. Jadi kalau sehat itu sudah menunjukkan apa status ya. Kalau bahasa itunya apa itu kata sifat atau kata keterangan ya. Kalau misalnya ada kategori sebenarnya kalau kebisingan itu masih variabel ya. Maksudnya variabel itu bisa bising dan tidak bising. Jadi kalau misalnya sama aja dengan variabel kesehatan, itu sehat dan tidak sehat ininya kategorinya ya. Sama lagi contohnya misalnya variabel pengetahuan ya, kan bisa tahu dan tidak tahu. Atau misalnya pengetahuan itu pengetahuannya tinggi, pengetahuannya ininya tinggi rendah. Nah, jadi sebenarnya secara topik bahasan sih harusnya sama ya, antara kita bilangnya bising ataupun kebisingan itu sama. Cuman kalau dari apa pengertian tata bahasa ya, atau structure atau gramatikal itu bisa dibedakan seperti itu ya. Jadi cuman kalau misalnya ada materi tentang tadi mata kuliah ya, bising dan apa tadi? Bising dan getar ya. Yeah. Jadi memang itu lebih ke istilahnya sudah menunjukkan bahwa memang itu ada apa kategorik yang sudah pasti ya, bukan variabel ya. Kalau variabel kan istilahnya nilai yang bisa berubah-ubah ya. Yang tadi saya contohkan tadi ya. Jadi kalau misalnya kita ngomong variabel pengetahuan itu bisa pengetahuannya tinggi, bisa rendah. Kemudian variabel kebisingan itu bisa bising, bisa tidak bising.
itu bisa sangat bising. Kalau mau dibuat skala Likert ya misalnya, bisa sangat bising, bisa cukup bising, bisa kurang bising, bisa tidak bising gitu. Atau misalnya mau dibuatkan nilainya misalnya 0, 1, 2, 3, 4 ya. Atau dengan numerik ya. Kalau numerik ya sesuai dengan hasil pengukuran. Jadi mulai dari misalnya 90 desibel, 85 desibel, tergantung dari hasil pengukuran gitu. Jadi ya mungkin tentu di dalam mata kuliah yang bising dan getar tadi sebenarnya ya di situ sudah mengarahkan bahwa memang bagaimana bising sebagai dilihat dari nilai ambang batas ya sudah dikatakan bising ya, dan getar ya memang ada getar gitu. Nah, cuman kalau di manajemen kebisingan di sini kan artinya mulai dari tingkat kebisingan yang rendah sampai dengan yang tinggi, dan masing-masing tingkat kebisingan tadi kan mulai dari yang katakanlah misalnya bisingannya sunyi ya, mulai dari 0 sampai dengan sangat bising ya, misalnya sampai katakanlah 145, 200 gitu, udah sangat bising gitu kan. Itu menunjukkan manajemen bagaimana di dalam pengendalian manajemen kebisingan itu tentu harus melihat, mengukur terkait dengan rentang kebisingan tadi yang mulai dari sangat sunyi sampai dengan bising sekali ya. Kalau dalam psikologi kerja sebenarnya antara tingkat kebisingan tadi yang dari sangat sunyi sampai sangat bising itu kan sangat dipengaruhi oleh secara subjektif. Jadi bisa jadi misalnya satu orang bekerja di tingkat kebisingan yang tinggi bisa saja ya, tapi bisa jadi seorang yang kalau misalnya konsentrasi belajar atau mengerjakan tugas ya, ada yang orang cenderungnya di dalam bekerja ketika bekerja itu justru efektif atau produktif dengan yang sunyi gitu loh. Tapi ada juga yang misalnya bekerja sambil dengerin musik ya, malah lebih semangat. Nah itu memang ya sangat subjektif lah. Mungkin kalau dari manajemen kebisingan itu bagaimana itu manajemen kebisingan itu dikelola ya. Nah itu tentu sangat bisa subjektif, bisa juga digeneralisasi. Artinya memang ada tipikal misalnya seorang yang dengan karakteristik tadi ya bisa saja bekerja dengan baik walaupun suaranya bising, atau justru dengan mendengarkan musik dia akan semakin, misalnya pekerjaan di kantor atau pekerja seorang penulis atau pekerja misalnya di industri misalnya menggambar, apakah istilahnya senang dengan yang ada bising dengan yang enggak, itu memang sangat subjektif. Cuma tadi kalau kembali pada pertanyaan apa beda bising dengan kebisingan, itu tadi kalau secara bahasa bahwa bising itu sudah menunjukkan kategori atau status, tapi kalau kebisingan itu menunjukkan satu variabel ya yang nilainya bisa berubah ya. Artinya tadi mulai dari kalau secara kategori kualitatif itu bisa sangat bising, cukup bising, kurang bising, dan tidak bising. Kalau secara numerik atau kuantitatif itu mulai dari 0 sampai dengan desibel gitu kan. Itu kan teknik di dalam istilahnya analisa data ya. Kita bisa menyampaikan secara kualitatif ataupun secara kuantitatif, itu tergantung dari kebutuhan dan kepentingan untuk analisa itu, dan istilahnya kemudahan di dalam menganalisa ataupun menyampaikan satu informasi. Nah, jadi mungkin itu terkait tadi pertanyaannya ya. Nah, jadi kalau dari sisi itu apakah ini overlap ya bisa saja sih overlap ya. Artinya ketika mereka ngomongin bising ya ilmunya bersama juga. Tapi mungkin punya istilahnya ya sebenarnya lebih ke tergantung dari ininya ya, tergantung dari materi yang disampaikan. Tapi kan ada di sana ada getar ya.
artinya lebih ke bagaimana pengendalian getaran, potensi bahaya getaran fisik tadi. Kalau di sini gabungnya sama ventilasi. Jadi itu mungkin sebenarnya bisa saja untuk memberi masukan dari kepada apa istilahnya pengembang kurikulum ya, untuk ketika misalnya ada mata kuliah, ada apa hal yang terlalu tumpang tindih bisa dirubah gitu istilahnya. Jadi mungkin itu sebagai gambaran. Ada lagi? Terima kasih Pak. Kalau tidak ada, jadi ini kok ke materi nggak? Ini masuk lagi ya? Udah di ini ya, udah di. Ini masih ada waktu 30. Ini kita sampai jam 5 ya harusnya ya. Apakah masih ada pertanyaan atau yang disampaikan? Saya akan kirim ke Mbak Bella ya. Nanti di. Iya Pak. Ada pertanyaan lagi atau cukup? Masih ada perkuliahan lagi atau sudah selesai? Kalau untuk hari ini udah selesai, Pak. Masih pakai daring juga ya? Kalau untuk jadwal yang sekarang dari kampus online dulu, Pak. Oke, berarti masih online ya? Iya. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada, ini masih ada waktu 30 menit, tapi kalau tidak ada kita akhirkan diri saja ya. Nanti kita bertemu lagi minggu depan kalau di silabus, nanti minggu depan mudah-mudahan bisa Bu Mirta ya untuk penjelasan sesi 2, dan mudah-mudahan bisa menambah terkait dengan aspek materi yang akan disampaikan ya. Masuk nanti untuk bertanya ke Bu Mirta sehingga bisa mendapatkan banyak hal ya. Baik, demikian. Kalau tidak ada kita